ってバカみたいじゃない。それじゃどうせだったら Hello Brovers, di video kali ini agak beda nih ya nobarnya karena gue akan mengajak lu bernostalgia dengan film yang vibe-nya tuh sebelum maghrib gitu ya, cahayanya tuh cahaya-cahaya sore yang oranye, agak-agak ungu gitu ya, terus pakai antena analog dipasang di tiang bambu depan pagar, kudu diputer-puter dulu tuh bambunya biar jernih gitu ya, terus nontonnya kalau nggak kelar ngaji ya bolos ngaji sekalian gitu ya, cuman buat nonton film ini. Ya, seperti yang ada di thumbnail, kita akan nostalgia bareng Naruto The Movie 1, Ninja Class, The Land of Snow. Tanpa berlama-lama lagi, Higuzo. Welcome back to Cliponex Nobar. Movie Naruto 1 dibuka dengan diperlihatkannya sebuah film yang diperankan oleh aktris cantik bernama Yuki Fujikaze. Dia merupakan aktris papan atas yang sangat dikagumi oleh semua shinobi pada masa itu, termasuk Naruto, Sakura, dan Sasuke. Ya, di sini Sasuke masih konyol dan family friendly ya guys. Setelah diomelin oleh para penonton dan pemilik bioskop, mereka bertiga harus menunggu Kakashi yang terlambat menemui mereka. Seperti biasa, buat kalian yang kangen sama kekonyolan Naruto, silahkan disimak baik-baik. Sakura-chan, 相変わらず男の趣味が悪いってばよ。なんでって。 Sontak mereka dikejutkan dengan suara kuda yang mendekati tempat mereka. Dan ya, mereka makin terkejut lagi melihat sosok Yuki Fujikaze yang asli melewati mereka. Baru deh dimulai aksi ninja dengan vibe sore-sore habis ngaji. Sasuke di sini keren gini anjir gerakannya teh. Faktanya mereka semua ini merupakan kru film dan mereka bakalan jadi klien tim 7 untuk sebuah misi yang akan dipimpin oleh Kakashi. Di sisi lain, ternyata si Naruto inilah yang menyelamatkan Yuki Fujikaze. Namun, Yuki pergi begitu saja. Bukan Naruto namanya kalau tidak bebal ke tulang gitu ya. Si Naruto malah numpang di kudanya Yuki yang padahal sudah melaju kencang. Saat di tengah jalan, Yuki terjatuh akibat para bocil kematian yang tiba-tiba muncul di tengah jalan dan si Yuki sedang melaju kencang. Yuki yang sudah terlanjur gondok dengan bocil kematian langsung membentaknya dan pergi begitu saja. Sontak warga di sekitar langsung merasa kesal dengan sikap angkuh dari si Yuki padahal dia sedang di puncak kesuksesannya. Kembali ke Kakashi yang membriefing Sakura dan Sasuke soal misi ini, di mana mereka akan menjadi pendamping atau bodyguardnya Yuki Fujikaze. Di sini Sakura sangat terkesan dengan lokasi syuting dari film Putri Fun yang terakhir nanti. Ia salvok dengan salah satu lokasi yang bernama Glaster Pelangi di negeri salju. Lokasi itu memang sangat indah sekali lah bisa dibilang ya. Dijelaskan juga di situ kalau Glaster Pelangi akan berubah menjadi 7 warna jika musim semi. Namun Kakashi menambahkan bahwa hal semacam itu hanya dongeng karena negeri salju dari dulu tidak pernah mengalami musim semi. Kakashi sudah melakukan misi ke sana soalnya. Faktanya si Yuki ini gak suka kalau harus syuting di lokasi negeri salju, apalagi di Glaster Pelangi. Dia sangat membenci negeri itulah pokoknya. Balik lagi ke Yuki yang menyamar agar tidak dikenali orang. Namun seperti biasa, si Pak Kades yang bobal ke tulang tetap mengejarnya dan menggunakan sejuta akal konyolnya demi dapat tanda tangan si Yuki Fujikaze. Karena Naruto lengah, Yuki langsung menyemprot gas merica dan pergi begitu saja. Malam harinya, Yuki mabuk-mabukan seperti Tsunade. Di sini ada seorang pria yang hendak menghampiri Yuki. Untungnya hal itu bersamaan dengan Naruto yang kembali datang karena marah ke Yuki habis disemprot merica tadi. Tak lama dari itu Sakura, Sasuke, Kakashi, dan Sandayu selaku manajernya Yuki datang ke tempat itu. Mereka berusaha membujuk Yuki untuk syuting ke negeri salju. Namun karena Yuki terus menolak, Kakashi terpaksa menggunakan Sharingan-nya Obito untuk membuat si Yuki pingsan. Di sisi lain, seorang ninja bernama Nadare Rouga, Fubuki Kakuyoku, dan Mizure Fuyukuma
melaporkan soal kalung kristal segi 6 yang dimiliki oleh Yuki Fujikaze. Faktanya Yuki ini disebut sebagai Kazahana Koyuki. Mereka dipimpin oleh Doto Kazahana. Ya, dia memiliki nama yang sama seperti Yuki, yaitu marga Kazahana. Kemudian diperlihatkan masa kecil Yuki yang ternyata benar. Dia memiliki nama asli Kazahana Koyuki. Di mimpi itu, ia bertemu dengan ayahnya. Ia juga sempat mengalami beberapa hal menakutkan yang sempat melekat di memorinya. Saat terbangun, si Yuki sudah berada di sebuah kapal yang menuju ke negeri salju. Di sini Kakashi menjelaskan bahwa misi sepele seperti ini ternyata ranknya itu A, di mana Kakashi mewarning Sasuke, Naruto, dan Sakura untuk tetap waspada di segala kondisi karena mau bagaimanapun yang namanya misi kelas kakap pasti ancamannya juga besar. Singkat cerita, proses syuting kembali berlanjut di atas kapal. Di sini Naruto baru pertama kali gitu ya melihat keahlian berakting si Yuki yang belum bisa ditandingi oleh siapapun, dan juga ini pertama kalinya Naruto melihat proses pembuatan film. 現実の姉ちゃんと全然違うってばよ。はい、止めて。 Keesokan harinya mereka semua dikejutkan dengan terblokirnya rute mereka. Namun sang sutradara pun mengakali dengan menjadikan lokasi tersebut sebagai set syuting adegan berikutnya. Dimulailah adegan lanjutan dari kapal tadi. Namun tiba-tiba ya, Kakashi sudah menyadari adanya penyusup di lokasi itu. Kakashi pun langsung menyadari bahwa mereka semua mengincar Yuki, yang faktanya Yuki itu hanya nama panggung belaka. Nama aslinya adalah Kazahana Koyuki. Jelas di sini Kakashi mengetahui betul soal Putri Koyuki karena ternyata Kakashi dulu ditugaskan untuk menyelamatkan Putri Koyuki dari kudeta. Terjadilah pertarungan hebat antara Kakashi dengan Rouga, sedangkan Sakura, Sasuke, dan Naruto melindungi Koyuki. Di sini Koyuki kembali teringat dengan kenangan buruknya di masa kecil yang ternyata berkaitan erat dengan negeri salju. Di sisi lain, si sutradara masih terus merekam walaupun harus menumbalkan semua krunya. Edan, anjir, the best director ya. Balik lagi ke Naruto dan Kakashi yang kini menyadari bahwa armor itu diciptakan khusus untuk para ninja di negeri salju. Mizore pun terkejut melihat kekuatan dari Naruto yang di luar batas manusia normal. Karena memang Kurama Naruto sedang bangkit tiba-tiba. Seperti biasa, Sakura si beban absolut malah terkena tangannya si Mizore. Sedangkan Putri Koyuki pingsan di tempat akibat trauma mendalam. Akibat kondisi sekitar yang sangat tidak memungkinkan gitu ya, Kakashi pun terpaksa menggunakan Sharingan untuk menghadapi para bedegong itu. Mereka semua pun berhasil kabur naik kapal lagi. Keesokan harinya Kakashi pun menginterogasi Sandayu perihal kejadian ini. Ya, Sandayu sengaja melakukan ini karena dia ingin sekali si Koyuki kembali ke negeri salju dengan dalih melakukan syuting di lokasi ini, kemudian didampingi oleh pasukan Anbu yang dulu pernah menyelamatkan si Koyuki. Ya, Kakashi lah yang menyelamatkan Koyuki 10 tahun lalu. Diceritain lah tuh sama Sandayu kisahnya si Koyuki, sang pewaris kekuasaan negeri salju. Dia adalah anak dari Kazahana Sosetsu. Namun terjadilah sebuah kudeta dari adiknya Sosetsu yang bernama Kazahana Doto. 3 ninja yang mereka hadapi itu merupakan salah satu member yang disewa oleh Doto untuk melakukan kudeta. Untungnya, sang putri pewaris tahta berhasil diselamatkan oleh Kakashi yang ditugaskan ke lokasi, dan pada saat itu memang dia lagi jadi Anbu ya. Faktanya, kisah itu didengar oleh si Koyuki yang sudah sadar. Sandayu pun memohon pada Koyuki untuk melakukan perebutan tahta kembali dari Kazahana Doto untuk negeri salju yang lebih makmur. Namun Koyuki menolaknya.
Naruto pun emosi jiwa gitu ya mendengar si Koyuki yang mudah menyerah dengan mental lembeknya itu. Apalagi dia sering meremehkan orang lain. Kini sutradara pun menyetujui dilanjutkan tahap syuting, namun pilihan mereka hanya satu, yaitu memproteksi Koyuki dalam kondisi apapun karena pasti Doto itu tidak akan membiarkan Koyuki itu hidup, serta ia mengincar kristal segi 6 itu. Dimulailah perjalanan mereka melalui gunung es di negeri salju. Sandayu pun memberitahu mereka bahwa sehabis melewati gua ini, tempat persembunyian mereka itu berada di sana. Singkat cerita, sang sutradara memulai syutingnya, namun tanpa disangka-sangka, Yuki kembali menghilang dari camper van-nya. Tim 7 pun ditugaskan untuk berpencar. Balik lagi ke Yuki yang terjatuh dan kembali teringat dengan masa kecilnya. Singkat cerita, Naruto ternyata kembali menemukan si Yuki yang sudah terbujur pingsan. Naruto yang tidak tega pun membawanya kembali ke rombongan. Tak lama dari itu, si Naruto dan yang lainnya itu dikagetkan dengan suara rel kereta api disertai rel kereta yang meleleh tiba-tiba karena menggunakan cakra di relnya. Naruto pun lari ngibrit karena di belakangnya itu ada kereta, dan ini momen pertama kalinya si Naruto itu tahu kalau ada kereta gitu ya. Setelah berhasil selamat, pemilik kereta pun muncul. Dia ternyata adalah Kazahana Doto. Tak lama dari itu, Sandayu beserta warga sekitar yang masih mendukung Koyuki datang untuk menghadapi Doto. Namun tanpa disangka-sangka, keretanya Doto berisi tembakan kunai yang langsung membunuh semua pasukan yang ada di situ. Si sutradara masih ngerekam anjing suram gitu, di depannya teh ada ratusan orang dead gitu anjir, masih direkam, coba edan anjay, masuk Oscar fix. Doto pun berhasil dipukul mundur oleh Kakashi, Sakura, dan Sasuke. Si Koyuki pun marah-marah karena para rakyatnya pada bebal ke tulang gitu ya. Udah tahu Doto overpower gitu ya senjatanya, dimajuin pula pakai senjata biasa. Sandayu yang sekarat pun meminta maaf kepada Koyuki. Setelah Sandayu dead gitu ya, Koyuki kembali berdebat dengan si Pak Kades yang sama bebalnya sebenarnya ya. Tak lama dari itu, putri Koyuki diculik oleh Mizore atas perintah Doto. Namun dengan semangat YOLO-nya, Naruto berhasil masuk ke kapal udara milik Doto. Faktanya, si Doto ini hanya mengincar kristal segi 6 karena kristal segi 6 ini merupakan kunci di Glester Pelangi yang isinya itu konon adalah harta penyimpanan dari Sosetsu. Intinya soal sumber daya dan soal duit lah pokoknya ya. Tiba-tiba Naruto datang untuk menentang si Doto. Namun si Naruto ini dilumpuhkan dengan mudah oleh Mizore. Naruto pun dikenakan semacam alat yang kayak menahan cakra gitu, hingga si pengguna alat tersebut tuh jadi lemes banget. Koyuki yang menyerah memberikan kristal segi 6 kepada Doto. Namun ternyata Doto mengetahui bahwa kristal itu palsu. Faktanya, kristal yang asli sudah ditukar duluan oleh Kakashi saat si Koyuki ini pingsan. Doto pun memutuskan untuk menunggu para ninja Konoha datang karena dia tahu mereka pasti berusaha menyelamatkan Naruto. Mereka berdua pun dibawa ke istana lalu ditahan. Naruto dengan sejuta akal bobrok dan konyolnya menemukan cara buat melepaskan borgol itu. Namun Koyuki datang dibawa oleh tahanan yang ternyata selnya itu berada di depannya Naruto. Koyuki menjelaskan bahwa dia dari kecil itu selalu lari karena trauma mendalam akibat lari dari kotanya sendiri yang hendak hancur gara-gara kudetanya si Doto ini. Itu sebabnya Koyuki mau menjadi aktris dan mengubah namanya menjadi Yuki Fujikaze. Karena dengan berpura-pura atau berakting, Koyuki itu bisa melupakan masa lalunya ternyata. Kemudian seperti biasa ada adegan khotbahnya Pak Kades yang menceritakan betapa pedihnya hidup gitu ya dari kecil. Sudah menjadi ciri khasnya Pak Kades lah ya, kalau dia itu selalu menceritakan apa yang ia alami kepada seseorang yang dikit-dikit yang ngeluh, dikit-dikit mental health, trauma, nah eta si Koyuki. Akibat ceramah dari si Pak Kades,
Akhirnya pemikiran Koyuki menjadi berubah walaupun si Pak Kades tepar kesepet listrik. Di sisi lain, tim 7 yang tersisa datang buat selamatin si Naruto dengan menyerang sisi istana Kazahana Doto. Balik lagi ke Naruto yang berhasil melumpuhkan penjaga penjara lalu membebaskan Koyuki. Saat sudah sampai di lantai atas, mereka pun bertemu tim 7. Kini kristal segi 6 diberikan kembali oleh Kakashi ke Koyuki. Mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu sesegera mungkin. Namun mereka malah masuk ke singgasananya Doto. Di situ Doto pun memerintahkan Koyuki untuk menyerahkan kristal segi 6 dan faktanya Koyuki sengaja melakukan ini agar ia bisa membunuh Doto dari jarak dekat. Ternyata si Doto ini menggunakan armor di dalam jubahnya hingga pisau yang ditancap Koyuki tidak berefek apapun. Singkat cerita, bangunan istana pun ambruk. Naruto yang berusaha menyelamatkan Koyuki akhirnya dijatuhkan oleh si Doto. Untungnya Naruto berhasil ditolongin oleh sutradara psikopat untuk sampai ke lokasi Glester Pelangi. Di sisi lain, Doto sudah membuka brankas milik kakaknya menggunakan kristal segi 6. Masalahnya itu cuma dijadiin kunci doang gitu. Masalahnya tuh kalung kristal segi 6 teh kunci gitu. Kenapa nggak lu buat sendiri aja gitu, lu pahat gitu kayak es gitu misalkan. Ya nggak sih? Di sisi lain, kapal kebanggaan kita mulai tag team di mana mereka bisa mengalahkan si Fubuki dan Mizore. Di sisi lain, si Kakashi berhadapan dengan Rouga. Balik lagi ke Doto yang gondok gara-gara isi harta karunnya merupakan sebuah teknologi yang dapat memancarkan suhu hangat. Tak lama dari itu, Naruto datang bersama sutradara psikopat, namun Naruto berhasil dibuat tak berdaya oleh Doto begitu saja gitu ya. Berkat si Kurama, luka patah tulang serta apapun lukanya pasti langsung cepat sembuh seperti Deadpool gitu ya. Namun Naruto yang berusaha bangkit langsung dihajar lagi oleh Doto hingga tenggelam di lautan es. Sasuke yang tidak bisa tinggal diam pun langsung menggunakan Chidori untuk menghajar Doto. Sasuke hanya berhasil membuat inti armor Doto retak. Naruto pun bangkit berkat Kurama yang mau diajak kompromi. Naruto berhasil mengalahkan Doto dengan Rasengan yang terkombinasi cakra 7 warna dari Glester Pelangi. Singkat cerita, terjadilah sebuah keajaiban dari Glester Pelangi yang membuat seisi negeri salju berubah menjadi musim semi yang indah. Film pun ditutup dengan Koyuki yang dilantik menjadi seorang ratu negeri salju yang kini mempunyai 2 musim, yaitu musim dingin dan musim semi. Walaupun ternyata baru terungkap fakta kalau musim semi yang mereka nikmati ini sebenarnya ya pakai generator panas itu ya. Si Koyuki juga kini tetap menjadi seorang aktris dan membawa bukunya Kakashi yang buku bokep teh aja. Naruto juga mendapatkan sebuah hadiah kecupan manis dari si Koyuki lengkap dengan tanda tangannya. Si sutradara psikopat pun tidak pernah terdengar kabarnya lagi hingga saat ini. Dan tamat. Next akan kita lanjut ke nobar berikutnya, film-film anime jadul yang vibe jadulnya tuh bikin nostalgic parah. Silahkan request di kolom komentar. Video ini juga dibuat berdasarkan polling kalian yang gue adain kemarin di postingan komunitas. Thank you yang udah gak nge-skip iklan. Gue Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.